warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan melaksanakan praktik mengamati ciri-ciri tumbuhan dan hewan. Perkenalkan, nama saya Rizka Hermawati dengan NIM 85749235. Perkenalkan, saya Yanti Hardianti dengan NIM 8574911461. Perkenalkan, nama saya Wiwi Widuri dengan NIM 8574929986. Saya Pia Septia Alpianti dengan NIM 85749799. Khairul Rizki dengan NIM 857503351. Tujuan dari praktik ini adalah untuk mengenal dan memahami bagaimana ciri-ciri tumbuhan dan hewan berdasarkan ciri-ciri khusus yang dimilikinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang ciri makhluk hidup pada tumbuhan. Nah, di sini ada tumbuhan melati. Ciri-cirinya yaitu bertumbuh kembang sehingga tumbuhan ini bisa menjalar ke pohon-pohon yang ada di sekitarnya. Nah, begitupun tumbuhan ini bisa tumbuh karena pengaruh dari bantuan cahaya matahari. Malu ini merupakan salah satu ciri-ciri makhluk hidup yang menanggapi dan menerima rangsangan. Jika tidak tersentuh, maka tumbuhan ini akan tetap terbuka. Namun jika kita sentuh, tumbuhan ini akan tertutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan bukti nyata bahwa tanaman memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Salah satunya yaitu tanaman sirih gading ini. Tanaman sirih gading ini juga bernapas, bergerak, membutuhkan makanan dan air, serta peka terhadap rangsangan seperti makhluk hidup lainnya. Seperti kita manusia, sirih gading ini juga bernapas, meskipun tidak terlihat jelas, tetapi daun sirih gading ini bernapas melalui pori-pori kecil yang ada di daunnya, kemudian mengambil oksigen untuk berfotosintesis di siang hari. Tentu saja, makhluk hidup butuh makanan dan air. Sirih gading membutuhkan air dan nutrisi dari tanah. Daun yang hijau ini akan melakukan fotosintesis. Tanpa air dan nutrisi, sirih gading ini akan mati dan layu. Kemudian ciri yang ketiga yaitu bergerak. Sirih gading adalah tanaman merambat. Lihat batangnya terus tumbuh ke atas mengikuti cahaya matahari. Kemudian sirih gading ini juga memiliki gerak tropisme positif terhadap cahaya. Batang dan daunnya selalu bergerak mengikuti arah cahaya. Ciri yang keempat adalah peka terhadap rangsangan. Sirih gading ini memiliki kepekaan terhadap rangsangan. Salah satu contohnya adalah corak yang ada di dalam daunnya. Jika ia kekurangan cahaya, maka corak kulitnya akan memudar atau kembali hilang. Saya akan memaparkan ciri-ciri makhluk hidup pada kucing, yaitu yang pertama bergerak. Kucing dapat bergerak dan berpindah tempat seperti berlari, melompat, dan menggerakkan ekornya. Kemudian makan. Kucing juga membutuhkan makanan dan minuman seperti kita manusia. Kucing bernapas dengan paru-paru. Kucing akan menoleh atau berdiri saat dipanggil namanya. Itu membuktikan bahwa kucing peka terhadap rangsangan. Selain itu, kucing juga mengeluarkan zat sisa makanan seperti buang air kecil dan buang air besar. Kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, ini adalah salah satu contoh makhluk hidup, yaitu tumbuhan yang bernama pohon singkong. Kenapa pohon singkong disebut makhluk hidup? Karena pohon singkong tumbuh dan berkembang, bernapas, beradaptasi, memerlukan nutrisi, juga berkembang biak, serta mengeluarkan zat-zat sisa hidup, yaitu hamster. Hamster bernapas dengan paru-paru. Hamster juga memerlukan makanan. Makanan hamster itu biji-bijian, sayuran, kalau tidak buah-buahan. Hamster juga bergerak, bisa berlari, berputar di dalam roda, dan berloncat. Hamster tumbuh dan berkembang. Hamster juga berkembang biak dengan cara melahirkan. Peka terhadap rangsangan juga, kalau disentuh gitu. Terus kalau ada suara, kalau ada cahaya, hamster bisa
peka terhadap rangsangan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan ciri-ciri makhluk hidup. Di sini ada burung. Burung merupakan hewan yang memiliki 4 ruang jantung yang efisien untuk metabolisme yang diperlukan untuk terbang. Berikut ada ciri-cirinya. Burung memiliki bulu yang berfungsi untuk menjaga panas tubuh, untuk terbang dan menjaga keseimbangan. Burung juga memiliki sayap yang berfungsi untuk terbang. Burung juga memiliki paruh yang bervariasi dengan menyesuaikan jenis makanannya. Burung juga mengeluarkan suara indah yang bervariasi. Pada kesempatan kali ini, hewan yang saya amati adalah serangga tongkat atau stick insect. Stick insect ini sistem pernapasannya sama seperti serangga pada umumnya, yaitu menggunakan trakea. Hewan ini tergolong ke dalam herbivora, makanannya hanya dedaunan saja. Untuk sistem reproduksinya, hewan ini punya keunikan tersendiri. Betinanya bisa bertelur tanpa adanya pejantan atau disebut juga parthenogenesis. Hewan ini aktif di malam hari ya, disebut juga nocturnal. Kemudian hewan ini juga tidak berbahaya. Ketika mendapatkan ancaman, hewan ini cenderung diam dan lari dari ancaman tersebut, atau bisa juga berkamuflase seperti ranting-ranting yang ada di pohon. Terima kasih. Berikut adalah bukti bahwa pisang ini merupakan makhluk hidup. Yang pertama, pisang ini membutuhkan nutrisi untuk membuat makanannya melalui proses fotosintesis. Kemudian pisang ini berkembang biak secara vegetatif yang nantinya akan tumbuh tunas dari bonggolnya. Batang dan daunnya ini akan bertambah tinggi dan lebar dan mengalami gerak tumbuh di mana akarnya akan mencari sumber air ke bawah dan pisangnya ini akan melawan gravitasi menghadap ke atas. Pisang juga peka terhadap rangsangan, ketika terkena angin akan mudah sobek dan nantinya ketika daun yang sudah tua ini akan berjatuhan ke bawah. Dan terakhir, pisang ini bernapas melalui stomata yang berada di daun. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.